Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah Tia. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di lingkungan bermain, pada pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak kelas 2A sampai dengan kelas 2D, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan semangat belajar ya. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo belajar. Nah, di layar anak-anak semuanya sudah ada sebuah teks bacaan. Ayo kita baca bersama-sama. Apakah kalian pernah melihat asap kendaraan? Beberapa kendaraan mengeluarkan asap. Asap dari kendaraan dapat menimbulkan polusi udara. Polusi udara dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menimbulkan kematian. Untuk mengurangi gangguan ISPA, jika di jalan raya, pakailah masker yang baik. Selain itu, kendaraan mengeluarkan bunyi. Ada kendaraan yang mengeluarkan bunyi sangat keras. Bunyi yang terlalu kuat dapat mengganggu pendengaran. Bunyi yang terlalu kuat menyebabkan polusi suara. Kendaraan bermotor banyak menyebabkan polusi. Polusi adalah pengotoran atau pencemaran. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Nah, asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Selanjutnya, anak-anak lihat di sini ada bis. Ya, biasanya kita mendengar suara klakson. Nah, dari suara klakson ini, seseorang yang sedang berada di pinggir jalan mendengar suara yang sangat kuat, akhirnya merusak pendengaran. Nah, ini dinamakan dengan polusi suara. Jadi, selain menyebabkan polusi udara, kendaraan bermotor juga menyebabkan polusi suara. Polusi suara adalah pengotoran atau pencemaran suara. Contoh polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah suara klaksonnya yang terlalu keras. Nah, tetapi selain itu juga bisa dari suara mesinnya, suara knalpotnya juga bisa ya. Oke. Nah, polusi udara ini tidak baik untuk kesehatan. Seperti tadi di dalam bacaan, salah satunya adalah ISPA. Apakah itu ISPA? ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut ya. ISPA ini ketika parah nanti dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya anak-anak,
Apa yang bisa kita lakukan ketika kondisi di jalan seperti ini, anak-anak? Nah, banyak sekali polusi udara, ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah berhati-hati, salah satunya dengan gunakan masker saat keluar rumah agar kita terhindar dari udara yang kotor, juga virus-virus yang ada di udara. Selanjutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. Ayo kita jawab. Nomor 1, sebutkan contoh polusi udara. Polusi udara di sini ada asap kendaraan bermotor, bisa juga dari asap pabrik. Nah, kemudian ada juga dari abu letusan gunung berapi. Nah, kalau abu letusan gunung berapi ini dari gejala alami ya. Ini terjadi dari alam. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan contoh polusi suara. Nah, polusi suara ini bisa didapatkan dari klakson kendaraan, dari suara knalpot kendaraan, ya, bisa juga dari suara mesin yang terlalu keras. Kemudian gejala alaminya ada dari suara ledakan gunung berapi. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan ISPA? ISPA itu adalah kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut. Baik, nomor 4, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi gangguan ISPA di jalan? Nah, tentunya kita bisa menggunakan masker saat berada di luar rumah, terutama saat di jalan ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mengapa bunyi yang kuat dikatakan sebagai polusi suara? Ya, karena dari bunyi kuat tersebut dapat mengganggu pendengaran. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan pada materi rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Tahukah kalian macam-macam bangun ruang? Nah, yuk kita coba sebutkan terlebih dahulu macam-macam bangun ruang. Yang pertama, ada kubus, balok, ada juga prisma. Prisma ini banyak macamnya. Nah, seperti yang anak-anak lihat. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5, dan yang terakhir ini prisma segi 6. Ya. Selanjutnya ada limas, kerucut, tabung, bola. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan adalah macam-macam dari bangun ruang. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tadi kita menghitung rusuk, kemudian sisi dan titik sudut. Ayo mengamati. Ini adalah bentuk bangun ruang prisma segitiga. Sekarang ayo kita hitung jumlah rusuk dari prisma segitiga. Anak-anak bisa perhatikan di layar, rusuk pada prisma segitiga berjumlah, kita hitung bersama-sama, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 rusuk pada prisma segitiga. Selanjutnya kita akan menghitung titik sudut. Berapa jumlah titik sudut pada prisma segitiga? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
terdapat 6 titik sudut pada prisma segitiga. Nah, sekarang yang terakhir kita akan menghitung sisi. Berapa jumlah sisi pada prisma segitiga? Anak-anak bisa dilihat, sisi yang pertama ada di bagian bawah atau alas. 1, kemudian 2. Sisi yang ketiga yang mana? Yang ini anak-anak yang di belakang. 3. Kemudian sisi mana lagi? 4. Nah, ini masih ada ya. Coba 5. Nah, yang diberikan warna berbeda ya. Jadi terdapat 5 sisi pada prisma segitiga ya. Oke, rusuknya berjumlah 9, sisinya berjumlah 5, dan titik sudutnya berjumlah 6. Selanjutnya anak-anak, ayo berlatih. Ada berapa rusuk, sisi, dan titik sudut pada gambar di bawah ini? Nah, silahkan ya anak-anak bisa mengerjakan di rumah masing-masing. Apabila ada yang belum paham, bisa mendengarkan dan memahami kembali pada penjelasan sebelumnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ztinaba. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak semuanya, semoga anak-anak dapat memahami dengan mudah dan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.